Oke, langsung aja aku mulai dari IHSG ya. Aku langsung aja mulai dari IHSG. Besok aku mau ada trip lagi ke Jakarta karena Sabtu akan ada workshop super trader. Jadi besok aku udah ke Jakarta. Malam ini aku mau pack, aku mau IG live, kasih yang terbaik buat teman-teman semuanya, singkat, padat, dan pastinya berisi. Oke, hamsternya mana? Nggak ada. Jadi anjing aku di mana ya tadi? Harusnya sih di sini. Oke, langsung ya. Anya beli di mana? Ini waktu di Cungkuo kemarin. Main gacha. Langsung aja. Berasa banget kan market sepi 2023. Ya. Jadi ini IHSG. IHSG-nya tuh udah naik signifikan dari November 2023 kemarin. Kalau yang bilang nggak ada window dressing itu karena yang naik sahamnya gantian. Jadi dia naiknya nggak ngegas semuanya barengan gitu. Jadi mungkin pada nggak berasa ada window dressing sebenarnya. Window dressingnya sudah terjadi dari November 2023. Gantian dari saham Big Banks, kemudian saham-saham Pak Prayogo Pangestu, Big Banks lagi, terus jadi perbankan digital, terus saham-saham Pak PP lagi muter-muter di situ. Ya, jadi sebenarnya ada kok window dressingnya hanya pada sektor-sektor tertentu saja. Dan kalau kita lihat sekarang IHSG itu udah hampir mencapai level resistennya yang tinggi banget sekitaran 7376. Perhatiin di sini nih, dia sudah mencapai level resisten yang lumayan tinggi. Sekitaran 737 berapa ya? All time high-nya dia di September 2022 itu tertingginya di 7377. Hari ini udah mulai kelihatan candle di Januari ini agak susah merangkak naiknya. Perkiraan kalau bisa nyenggol ke level 7377, habis itu akan ada sedikit koreksi. Januari masih bisa ditutup hijau untuk candle monthly-nya, alias menguat dibandingkan dengan awal tahun, tapi ya naiknya nggak akan sekencang di bulan November dan Desember kemarin. Terus apa sih sebenarnya yang menjadi penggerak market atau penggerak indeks? Sentimen utamanya masih dari sentimen suku bunga dan juga inflasi dari Amerika. Selain itu, kondisi perekonomian di China juga menjadi satu pendorong ya, satu pendorong jadi satu sentimen, bisa jadi sentimen positif, bisa jadi sentimen negatif buat Indonesia. Nah, hari ini kita tuh lagi nunggu pengumuman JOLTS atau laporan survei pembukaan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja Amerika jam 10 malam nanti ya. Intinya sih sebenarnya kalau penganggurannya masih banyak justru malah bagus buat saham kita. Kenapa? Karena The Fed gak bakalan naikin suku bunga cepat-cepat gitu. Tapi kalau penganggurannya berkurang, itu akan membuat banyak orang punya duit dan duit beredar makin banyak, sehingga The Fed bakalan bisa naikin suku bunga. Jadi kita menanti pengumuman JOLTS nanti malam yang aku akan umumin di Mtrade besok ya. Tim aku akan umumin di Mtrade besok dan hasilnya gimana kita akan update ya. Terus kemudian ada sentimen juga dari China. Tadi kan kita bahas dua ya, antara Amerika dan China. Ini yang sangat menjadi penentu sekali buat Indonesia. Kalau Amerika sentimennya tuh jadi penentu buat global, sedangkan kalau China itu kaitannya dengan ekspor dari Indonesia, terutama ekspor batu bara. Nah, ada sentimen positif nih dari China. Sentimen positifnya tuh apa? Mulai 1 Januari 2024 ini, China tuh bakal menerapkan lagi tarif impor batu bara ke beberapa negara termasuk Rusia yang jadi eksportir batu bara terbesar kedua ya ke China. Nah, sebelum aturan ini, penjualan batu bara Rusia ke China tuh udah turun sejak bulan Juni. Yang puncaknya lebih dari 10 juta ton gitu. Dengan tarif impor, adanya tarif impor ini, penjualan batu bara Rusia tuh bisa makin turun. Efeknya apa buat Indonesia? Efeknya buat Indonesia adalah negara penghasil batu bara lain seperti Indonesia dan Australia itu nggak kena tarif impor sama China karena ada kesepakatan perdagangan bebas. Nah, jadi permintaan batu bara Indonesia itu mungkin bisa naik dan bisa membuat harga batu bara global ikutan menguat juga. Dan ini juga sentimen positif buat beberapa emiten di Indonesia
yang menjual batu bara ke China, diantaranya ada BSSR 59,8% penjualannya ke China, ITMG 29%, Adaro 20%, dan PTBA 9%. PTBA lebih banyak di dalam negerinya. Ya, jadi sektor batubara yang beberapa hari kemarin sempat mantul itu kita masih akan tetap watch meskipun hari ini agak-agak stagnan. Terus dari Indonesia bagaimana? Sorry, nge-lag ya. Aku ganti wifi sebentar ya. Aku nyalain wifi-nya. Oke. Oke, lancar ya. Ya. Sekarang kita bicara tentang PMI manufaktur di Indonesia ya. Gimana PMI manufaktur Indonesia? PMI manufaktur itu menunjukkan aktivitas pabrik atau manufaktur di Indonesia. Intinya di atas angka 50 artinya lagi ekspansi ya. Manufaktur kita tuh lagi ekspansif. Di bawah 50 artinya lagi terkontraksi. PMI manufaktur S&P Global Indonesia itu naik mencapai angka 52,2 pada periode Desember 2023, sebelumnya 51,7 di November 2023. Dan angka ini menunjukkan satu pertumbuhan yang cukup bagus di Indonesia untuk manufaktur, meskipun kemarin sebenarnya inflasi di Indonesia itu turun atau menunjukkan perekonomian agak-agak melambat kalau hanya dilihat dari inflasi aja. Nah, ini aku mau kasih lihat satu data buat kalian supaya kalian bisa lihat lebih jelas di sini. Nah, ini data PMI manufaktur Indonesia yang sempat mencapai level tertingginya pada Agustus 2023 kemarin. Dan sempat turun-turun lagi, bottomnya di Oktober 2023, sekarang sudah mulai merangkak naik lagi. Ini jadi satu hal yang positif, sehingga kalau kalian tanya di 2024 ini bagaimana, dari dalam negeri cenderung bagus, positif, dan yang paling penting kita pantau adalah dari Amerika. Semoga inflasinya nggak pakai naik-naik lagi. Kalau inflasinya naik, the Fed bisa naikin suku bunga lagi, tapi kemungkinannya kecil. Dan kita lagi memantau saat ini kondisi geopolitik, perang-perang dan sebagainya, jangan sampai di laut terjadi sesuatu kayak shipmentnya jadi terkendala, shippingnya jadi terkendala, itu bisa meningkatkan biaya distribusi dan harga barang jadi lebih tinggi, inflasi jadi lebih tinggi. Itu bisa jadi sentimen negatif yang kita masih perlu pantau terus. Tapi so far sampai hari ini masih oke. Nah, buat besok ada saham-saham yang menarik apa? Kita melihat saham-saham dari sektor kesehatan itu menarik, contohnya kayak IRA, KF dan kawan-kawannya. Tapi saham-saham ini tuh likuiditasnya tuh kecil, likuiditas kecil, bid offernya tuh kecil, sehingga kalian mesti harus hati-hati di sini kalau kalian pemula. Jadi tadi kita mau scalping di sini IRA, tapi ini gak ada gasnya tadi ya. Marketnya sepi banget hari ini, transaksi itu cuman sekitaran 6,82 triliun rupiah. Masih pada liburan big money-nya, cuman kita masih tetap pantau atau watch IRA ini. Dia masih membentuk pattern pennant atau pattern flag yang sewaktu-waktu bisa breakout dengan upside bisa sampai ke 1050. Jadi kita masih watch IRA untuk swing. Kemudian kita juga akan nge-watch buat KF, dan nanti ada beberapa watchlist lagi yang akan kita infoin di morning briefing and trade ya. Ini di sini untuk KF sendiri ini ada satu koreksi di sini, retracement yang kalau kita perhatikan pakai Fibonacci ini mendekati Fibonacci sekitaran 50% di sini ya. Jadi kalau kita pakai ekor udah kena sebenarnya ya. Jadi kalau kita pakai ekor udah kena Fibonacci 50%. Artinya apa? Artinya sebenarnya retracementnya sudah boleh untuk di watch buat trading. Tapi sekali lagi dua saham ini lumayan beresiko buat pemula dari segi likuiditas dan juga dari volatilitasnya. Oke, kemudian aku akan watch untuk beberapa saham perbankan, karena judul hari ini perbankan second liner aktif. Jadi kalau aku nggak bahas perbankan kok rasanya aneh ya. Jadi aku bahas beberapa saham perbankan, contohnya ada Bank Syariah Indonesia atau BRIS. BRIS ini gimana kabarnya? Hari ini dia breakout dengan volume transaksi lumayan tinggi, tapi kita perlu tarik ke belakang. Di sini ada resisten yang cukup kuat ya, masih ada resisten yang cukup kuat di level 1800. Nah, tadi dia hampir breakout dari 1800 tapi gagal, dan ya ada potensi dia akan bisa sampai ke 1875 dalam jangka waktu pendek. Kita trading jangka pendek dulu aja.
Kemudian kita akan lihat juga saham BBYB. BBYB dalam rentang waktu pendek kita udah tektok trading, swing trading 3 kali, dan tadi sempat dijual untuk profit taking jangka pendek. Tapi sebenarnya kalau buat jangka menengahnya, M-Trade waktu itu ada nge-review buy sekitar tanggal 23 November, ini bisa berpotensi naik. Oke, sambil nunggu koneksinya jalan, aku mau infoin bahwa ada seminar Investart untuk mulai investasi jangka panjang tanggal 20 Mei jam 10 pagi. Happy New Year Nini. Gratis dengan kode VEST 20. VEST 20 ya. Limited seat. Oke. Limited kuota sebenarnya online. Oke, kita perhatikan Arto di sini. Arto tadi juga ada breakout dikit, jangka pendek bisa ke 34, tapi kalau ke 36 kayaknya belum dulu deh. Abis ini bakalan sideways lagi, dan sidewaysnya belum tentu bisa naik sampai 3600. Perkiraan aku sampai ke 3340 atau ke 34 aja, jangka pendek aja gitu. Kemudian aku mau nge-review BBRI. Masih di banking, BBRI-nya masih stagnan, Big Banks masih stagnan, BMRI masih stagnan, BBCA stagnan. BBCA bakalan turun, dia bisa turun dikit normal sampai ke 9.200-an. Terus BBNI dia bakalan bisa retrace sampai ke level 5.250 sampai 5.300-an dalam jangka waktu pendek. Tadi ada yang minta di review BNGA, aku coba lihat BNGA masih stagnan juga, sideways juga. Aku lebih into perbankan digital kalau perbankannya. Terus ada yang nanya agro gimana kabarnya? Agronya hari ini mantul juga, tapi kita nggak rekom semuanya, kita titip sendal aja pada 1 atau 2 saham aja, dan ini mungkin sampai 340-an dan akan ketahan di situ dulu, jadi nggak terlalu kencang dia naiknya. Oke, terus ini ada yang nanya BJBR dan juga BJTM gimana kabarnya? Bagus, BJBR-nya bisa sampai 1190, tapi jangan beli sekarang, tunggu retracement dulu setidaknya sampai 1155 atau 1160. Kemudian BJTM naiknya lumayan kencang, bisa sampai ke 660 ya, dan dia bisa ada retracement sampai 640-an gitu. Oke, terus kemudian ada Gosco. Gosco ini kita ngintip lagi saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu, sekarang lagi sideways, BRPT-nya juga lagi masih sideways, kita bisa watch. Ini retracement-nya udah lumayan dalam. Terus TPIA gimana kabarnya? Udah naik tinggi banget, kemarin ada retracement, jangan dulu kalau TPIA, ini baru ada tanda distribusi awal. Terus brand gimana? Brand ini di sini juga lagi mulai sideways. Ada beberapa update tentang rebalancing MSCI. Ya, jadi rebalancing MSCI itu sekitaran bulan Februari 2024. Kira-kira dijadwalkan pada 12 Februari. Pengumuman review indeks MSCI Indonesia. Ya, jadi Morgan Stanley Capital International portfolio atau susunan saham-saham di dalam indeks itu seringkali menjadi benchmark buat investor-investor besar dan juga buat fund manager. Dan semua perubahan akan efektif mulai 1 Maret 2024, kandidat masuk ada potensi brand masuk. Hanya saja brand ini yang potensi masuk ke penyesuaian indeks MSCI Indonesia di Februari 2024 ini sempat disuspend 1 hari pada 9 November 2023. Nah, perlu diingat bahwa syarat kalau masuk ke MSCI ini harus memenuhi salah satu dari 2 kriteria ini, yaitu dia nggak disuspend di tanggal price cut off, atau dia nggak disuspend itu paling tidak 50 hari berturut-turut di dalam 12 bulan terakhir. Jadi ini jadi satu pertanyaan untuk brand masuk ke MSCI atau enggak gitu. Efeknya apa ke harga saham kalau masuk ke MSCI pada tanggal pengumuman
penjadwalan pengumuman 12 Februari dan efektif 1 Maret itu bisa bikin harga saham naik untuk yang ditambahkan, dan untuk yang dikeluarkan bisa turun. Kenapa? Karena investor besar pakai acuan ini. Terus kemudian cuan gimana? Cuan yang saat ini lagi disuspend dan juga TPIA dengan frekuensi 1 tahun itu kurang dari 80% dari frekuensi 3 bulan itu punya kapitalisasi pasar free float di atas batas 1,09 miliar US dollar. Ini diperkirakan mereka nggak akan masuk ke indeks MSCI. Dan ada potensi yang kandidat keluar itu Antam. Terlepas dari Antam, kemarin ada sentimen positif, ada investasi dari China. Ya, jadi berdasarkan penutupan 2 Januari, kapitalisasi pasar free float-nya Antam itu ada di 941 juta US dollar, di bawah syarat minimum free float 1,09 miliar juta US dollar. 1,09 miliar US dollar gitu. Jadi Antam kemungkinan bakal jadi satu-satunya kandidat yang dihapus dari review indeks kuartalan Februari 2024. Pertanyaannya, kalau keluar dari MSCI apakah saham ini jelek? Kalau masuk ke MSCI apakah selalu bagus? Belum tentu. Waktu itu Arto juga dia masuk ke MSCI, setelah dia masuk ke MSCI malah turun ya. Jadi malah turunnya tuh luar biasa signifikan. Sehingga penting sekali buat teman-teman semuanya melihat analisis teknikal dan juga likuiditas. Demikian pula saham-saham yang masuk ke LQ45, tidak selalu saham yang masuk ke LQ45 itu berarti bagus, dan keluar dari LQ45 berarti tidak bagus. Dilihat dari market cap, free float, dan juga dilihat dari frekuensi saham itu. Kalau frekuensinya tinggi, market capnya tinggi, dia bisa masuk ke indeks tersebut, tapi kalau lagi turun, dia keluar. Dan frekuensi itu bukan berarti menunjukkan bahwa saham itu bagus, hanya aktif aja, kira-kira kayak gitu. Ini ada yang minta saham kapal-kapalan, tapi aku justru malah bahas saham perusahaan susu. Kenapa? Karena di salah satu programnya dari calon presiden kita, ya, jadi dari calon presiden kita, salah satu ya calon cawapres. Udah kelihatan lagi belum? Tadi mati listrik. Udah aman belum? Mati listrik, nyala listrik sih sebenarnya tadi peralihan dari genset ke listrik PLN gitu. Oke. Ya, jadi aku cerita dulu dari 3 capres dan cawapres lah ya. Nanti biar nggak dianggap pro ke salah satu aja gitu. Yang pertama dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dulu. Agendanya beliau-beliau ini apa sih yang terkait dengan sektor consumer good. Jadi dari pasangan nomor 1 ini, mereka lagi mau memperkuat supply chain untuk ekonomi berbasis syariah. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat bisnis ya non-direct people berdasarkan social assistance-nya. Dan yang ketiga adalah untuk memperkuat manpower policy-nya dari orang-orang lokal dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua, pasangan kedua dari Prabowo Subianto dan juga Gibran, ini punya rencana untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakat ya. Yang pertama dengan minum susu, program minum susu. Yang kedua, traditional medicine itu kayak jamu-jamuan ya, meningkatkan peran obat-obatan tradisional gitu. Terus kemudian yang kedua, mengembangkan industri farmasi lokal dan juga industri vaksin lokal gitu. Jadi biar nggak ketergantungan di luar. Yang ketiga, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ini gimana? Ini kebijakannya yang terkait dengan sektor consumer good adalah dia akan meningkatkan program assistance berbasis cash dan juga mengurangi stunting secara drastis. Pengennya sih mengurangi stunting secara drastis gitu ya, dan juga meningkatkan produk-produk lokal yang halal, produk-produk lokal dan halal gitu.
Nah, jadi kira-kira bakalan berdampak positif buat sektor apa nih gitu. Ya, jadi kalau beberapa kebijakan tadi ini bakalan berdampak positif itu dari sektor poultry, itu ada Cepin dan Japfa, kemudian ada sektor kesehatan, Kalbe Farma dan Sido muncul. Kemudian kenapa Kalbe Farma? Karena fundamentalnya yang paling solid ya. Terus kemudian untuk hospital itu ada Mika dan Heal, dan juga perusahaan susu-susuan itu ada ULTJ, Cimory, dan juga Roti. Kita akan review. Ya. Chartnya hilang. Kok bisa chartnya hilang ya? Oh, ini dia. Ya, ini kita akan review ULTJ dulu, gimana kabarnya. Sebenarnya kalau aku ngelihat ini emiten-emitennya lagi kena hype aja sih. Hype jangka pendek nih gitu. Jadi kalau dilihat apakah langsung terdampak ke fundamentalnya jangka panjang, enggak. Ya udah, ini buat trading aja, bisa di watch. Aku ngelihatnya masih wait and see dulu untuk ULTJ. Justru untuk sektor farmasi yang dalam jangka pendek bisa lebih aktif daripada industri susu. Kemudian Cimory ini gimana? Jadi guna menghadapi stunting, calon wakil presiden nomor 2 ini katanya bakal mengusung program susu dan makan siang gratis ya. Jadi Cimory kita amatin aja sementara, masih wait and see dulu, technical belum ada tanda-tanda yang bagaimana. Tapi bagus, good for us kalau kita tahu info ini duluan ya. Terus kemudian Roti ini juga teknikalnya masih jelek, jadi jangan cuman trading based on news aja, karena kadang-kadang malah orang tuh investor gede malah sell on news gitu. Oke, terus ya itu tadi dari beberapa sektor consumer goods. Ini ada Sido munculnya gimana kabarnya? Wah, ini balik lagi ke support terkuatnya di level 505, wait and see dulu ya. Jadi wait and see dulu. Sementara untuk yang jangka menengah masih oke. Terus gimana kabar? Suara keluar nggak sih? Aman nggak? Gimana kabar sektor poultry? Japfa. Wait and see dulu, dia malah breakdown. Cepin, jadi fundamental kadang tidak selalu align dengan teknikal dalam jangka pendek ya, tapi itu mungkin lebih ke jangka panjangnya. Oke, ini Carun Bokpan juga sama, wait and see dulu. Jadi jangan buru-buru. Terus apalagi ya? Kalbe Farma masih belum banyak perubahan, dia sideways di bawah. Sebenarnya aku agak kurang suka dengan pattern kayak gini, nih habis jatuh terus sideways di bawah kayak gini, ini kayak pattern inverse flag. Nah, tapi kalau dilihat secara monthly chartnya belum berubah analisis aku untuk monthly chart buat Kalbe Farma ini, dia masih tertahan dengan area supportnya di sini. Kemudian aku mau ada update dikit soal BBYB. Dia memproyeksikan kredit itu naik 25% di tahun politik, dan ini upside-nya kayaknya masih lumayan banyak ya untuk BBYB dalam jangka menengahnya, tapi jangka pendek ini udah naik lumayan signifikan. Jadi kalau untuk jangka menengah masih ada upside buat BBYB. Dia ada proyeksi kredit naik 25%, kita bisa watch dia, dan beberapa indikator teknikal kayak MA-nya udah mulai golden cross di sini. Oke, terus kemudian Aisyah gimana kabar? FKS Food Sejahtera dulu namanya 3 pilar, sekarang jadi FKS Food Sejahtera. Aktif, wait and see dulu ya. Ini fluktuasinya lumayan banget di sini ya. Jadi bantingannya di sini lumayan banget. Ekornya panjang, wait and see dulu buat Aisyah, meskipun kemarin sebenarnya cukup bagus candle di tanggal 28 Desember, dan ini kayaknya lagi kena suspensi juga nih. Mungkin lebih ke ASA kali ya. Ini sektor yang berbeda di sini. ASA abis breakout jangka pendek. Oke, terus random banget dari sektor consumer good ke
PGEO, energi baru terbarukan, ini juga masih oke, wait and see dulu. Tunggu retracement sekitaran level 1210. Ini M-Trade udah ada, Rekom bisa di hold dulu sekitaran 1190. Terus aku suka S-Hardware ini juga lagi retrace-nya menarik, cakep, dan Mayora juga lagi bagus, retracementnya menarik dan ya cakep di sini, masih oke. S-Hardware retracementnya bagus. Nah, sebenarnya saat ini banyak saham-saham second liner yang lagi naiknya tuh lagi ada retracement. Jadi bekas naik beberapa hari yang lalu itu ada retracement. Kayak tadi contohnya ada S-Hardware, itu menarik. Ada BBYB dan juga ada beberapa saham yang lain juga menarik. Dan ini aku tadi udah bahas di awal, ada IRA, ini patternnya juga cukup menarik. Cuman resiko dari fluktuasi likuiditas dan juga resiko volatility-nya lumayan. Ada beberapa watchlist buat M-Trade morning briefing besok ya. Jadi akan dibahas di morning briefing besok. Ini ada yang bilang FKS Food importir gula harusnya untung tapi banyak transaksi afiliasi katanya. Laba lari ke BO, ini kata learning.d. Satu hal yang saya pengen jelasin ke teman-teman semuanya, tidak semua perusahaan berfundamental bagus bakalan naik harganya. Dan tidak semua perusahaan yang naik harganya adalah perusahaan yang berfundamental bagus. Bisa jadi perusahaan itu fundamentalnya kurang bagus. Jadi sebenarnya ketika kita trading, kita pakai technical, kita juga pakai likuiditas. Likuiditas itu kita memperhatikan bid dan offer, tebal atau enggak. Ada kalanya saham itu bid offernya tipis, tapi ketika dia lagi main, lagi digerakin gitu, atau lagi gerak ya, tiba-tiba bid offernya jadi tebel. Jadi kadang-kadang fundamental works, kadang-kadang technical lebih works. Ada yang bilang nggak percaya lagi analisis fundamental sejak Unilever turun terus dari tahun 2018. Pendapat aku pribadi gimana untuk Unilever ini? Sebenarnya bukan fundamentalnya nggak works, tapi orang yang ngebaca fundamentalnya yang mungkin cara ngebacanya agak-agak kurang objektif. Saya nggak ngomong kurang benar, karena benar salah hanya market yang tahu ya. Market lah yang paling benar, bukan wanita. Katanya perempuan yang paling benar, tapi sebenarnya market lah yang paling benar. Ya, jadi perhatikan di sini di 2018 itu ini level tertinggi, tinggi-tingginya. Di sini valuasi itu kalau ngelihat PE band itu selalu di atas standar deviasi plus 2. Artinya sebenarnya secara valuasi itu adalah bagian dari analisis fundamental. Itu lagi kemahalan. Padahal prinsip analisis fundamental kalau kita beli investing berdasarkan analisis fundamental itu kita lihat valuasi. Jadi valuasi kalau sekarang memang sedang terdiskon. Dia bukan hanya melihat pangsa pasar, bisnis model, profitabilitas perusahaan dan manajemen perusahaan, tapi juga lihat valuasinya ya. Jadi lihat di sini lagi diskon. UNVR banyak yang putar, bener banget ya. Jadi penting banget buat kalian kalau mau investasi jangka panjang mesti ngelihat valuasinya. Pertanyaannya sekarang saham-saham big banks itu valuasinya lagi tinggi, lagi lumayan mahal. Apakah masih bisa untuk long term investing? Jawabannya adalah masih bisa naik, masih ada upside di tahun 2024, tapi upside-nya sudah tidak sebesar ketika Anda masuk di tahun-tahun kemarin. Sehingga bijaknya adalah kalau Anda baru masuk sekarang di saham-saham perbankan besar, masuknya tuh jangan banyak-banyak ya, masuknya dikit aja. Terus banyak masuk kemana dong? Ya sabar-sabar aja, duit kan gak harus semuanya dimasukin ke saham. Jadi kamu bisa masukin ke obligasi dulu atau ke deposito dulu, boleh juga buat parkir di situ sebentar. Tapi nanti duitnya nggak muter, duit nggak harus muter terus. Kalau kamu muterin duit, muternya salah, malah justru bisa rugi. Jadi orang-orang yang bilang saham lebih cuan dari deposito ketika market bullish, ya benar. Tapi ketika market bearish, deposito atau bahkan nggak ditabung di bank, nggak dapat bunga sama sekali pun bisa lebih untung daripada kerugian gitu. Jadi sabar-sabar aja ya. Oke. Linartoism, muter-muter terus bisa pusing juga katanya. Ya makanya jangan muterin duit terus. Hey Muji, dia nanya, Miss katanya BI mau nunjuk market maker, gimana tanggapannya? Saya belum tahu kebijakan market maker ini cara mainnya bagaimana. Tapi jika memang bisa diatur dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik, sebenarnya ini sangat bagus sekali untuk mengatasi banyak saham yang tidak liquid di Indonesia. Di Indonesia itu ada 900 saham, tahun ini IPO terbanyak, pecah rekor. Tapi saham yang liquid alias yang bisa benar-benar ditradingkan, apalagi diinvestasikan tuh dikit banget. MVest
program kita Mvest itu sahamnya tidak lebih dari 30 saham pilihan kita. Muter-muternya di situ aja. Hanya saja timing untuk investasinya, kadang sekarang lagi timingnya bagus, ada yang sekarang timingnya lagi nggak bagus, udah ketinggian, kayak BNGA tuh kita udah keluarin, Access as Hardware kita udah keluarin dari review buy. Tapi kalau review sell belum, kita masih nge-hold gitu. Jadi tanggapan saya tentang bursa efek yang mau membuat kebijakan tentang market maker, saya menyambut sangat positif sekali. Semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa mendatangkan benefit buat retail, kamu dan saya. Jadi bukan mendatangkan benefit buat investor besar saja, tapi bisa mendatangkan benefit buat semuanya. Kenapa? Karena selama ini kalau saya perhatikan, retail yang tidak teredukasi secara teknikal dan buat trading plan itu sangat berbahaya sekali masuk ke pasar saham. Bisa-bisa masuk ke saham yang naik sebentar, tarik-tarik sebentar, arah bentar, habis itu dibanting turun lagi. Jadi intinya itu aja sih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Aji Live malam hari ini, jangan lupa ada Mvestart, investasi untuk strategi trading dan investasi untuk pemula. Investasi bukan trading, 20 Januari gratis dengan kode VEST 20 di mvest.id/start, mvest.id/start. Dan kita juga akan ada webinar preview basic alpha analysis tanggal 13 Januari bersama dengan Mas Gwinandra Jati Kusumo. Beliau adalah orang yang sangat-sangat hebat sekali ya. Nanti profilnya bisa dilihat di beyondmoney.id/webinar alpha, part of City Group atau Khairul Tanjung Group juga. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. See you tomorrow di morning briefing. Salam profit.